Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para siswa dan seluruh santri boarding school SMK PPN Tanjung Sari, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan KBM yang ke-6 ini, insya Allah kita akan mencoba membahas tentang makna kejujuran. Di bab 3 ini mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian, makna jujur, dalil tentang perintah jujur, dan hikmah berperilaku jujur. Nah, diketahui dan perolehan nilai dan perilaku mulia nanti jujur di dalam niat, jujur di dalam lisan, dan jujur di dalam perbuatan. Baik para siswa SMK PPN Tanjung Sari dan seluruh siswa boarding school SMK PPN Tanjung Sari, pada kesempatan kali ini kita akan memahami makna apa itu kejujuran. Memahami makna kejujuran dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidku atau sidik, yang berarti benar dan nyata, atau berkata benar. Lawan kata lain adalah dusta, atau dalam bahasa Arab adalah al-kizbu. Secara istilah, jujur atau asidku bermakna yang pertama kesesuaian, adanya kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kedua, adanya kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ketiga, adanya ketegasan dan kemantapan hati. Dan keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Berikutnya adalah pembagian sifat jujur. Menurut Imam Al-Ghazali, membagi sifat jujur atau benar sidik sebagai berikut. Yang pertama, jujur di dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakan selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur dalam perkataan lisan, yaitu sesuai dengan berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Menepati janji termasuk jujur jenis ini. Jujur di dalam perbuatan kemudian adalah jujur di dalam perbuatan atau amalia, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Jujuran merupakan pondasi dan tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 70. Baik seluruh siswa santri SMK PPN Tanjung Sari, di sini
banyak sekali contoh bukti kejujuran seperti contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Dalil-dalil yang berkaitan tentang kejujuran kita bisa lihat, simak, yaitu dalam yang pertama dalam Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 8 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yazrimannakum sana'anu qaumin ala alla ya'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan takwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan berikutnya ada Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 119 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Itulah dalil-dalil tentang kejujuran. Dan kita akan mengambil salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud rahmatullahu alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri innal birra yahdi ilal jannah. وما يزال الرجل يصدق ويتزرى صدقا حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكاذب فإن الكاذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتخر الكاذب حتى يكتب عند الله كاذبا. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu kepada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang yang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Baik para siswa SMK PPN Tanjung Sari, itulah gambaran tentang dalil dan hadis yang berkaitan tentang kejujuran. Mudah-mudahan tidak puas inti daripada pembahasan kali ini bahwa jujur adalah asidku, adalah mengatakan sesuatu dengan kenyataan, sedangkan dusta al-kidbu adalah mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Kejujuran merupakan petunjuk dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dusta adalah petunjuk jalan menuju neraka. Jujur adalah sifat para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bohong atau dusta adalah ciri atau sifat orang-orang munafik. Kejujuran akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, kenikmatan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Kelak, sementara kedustaan menimbulkan kegoncangan, kegelisahan, konflik sosial, kekacauan, kehinaan, dan kesengsaraan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kelima, diperbolehkan dusta hanya untuk 3 hal saja. Seseorang boleh berdusta ketika dia darurat, yaitu ketika seorang istri memuji suaminya atau sebaliknya seorang suami memuji istrinya.
Kedua, ketika seorang yang akan mencelakai orang yang tidak bersalah dengan mengatakan bahwa orang yang dicari tidak ada. Lalu ketiga adalah ucapan dusta untuk mendamaikan kedua orang yang sedang bertikai agar damai dan rukun kembali. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa kejujuran adalah berasal dari kata asidku atau asid yang berarti benar, dan lawan katanya adalah al-kidbu yang artinya dusta. Adapun pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah jujur di dalam niat atau berkehendak. Yang kedua seperti yaitu tiada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur dalam perkataan. Salah satu jujur dalam perkataan ini contohnya seperti menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahiriyah tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batin yang menjadi tabiat bagi dirinya. Baik para siswa, karena keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran video ini, semoga tidak mengurangi rasa hormat Pak Asep dalam menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan tidak puas bagi para seluruh siswa SMK PPN Tanjung Sari. Bagi yang merasa kurang paham atau mungkin justru perlu didiskusikan kembali atau muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan, bisa melalui WhatsApp secara pribadi dan ditanyakan langsung melalui WhatsApp tersebut. Baik para siswa SMK PPN Tanjung Sari, mungkin itu saja dulu yang dapat Pak Asep sampaikan. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita sejenak kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum azmain wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.